Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Siang hari ini, Jumat 3 September 2021, kita bertemu dalam acara talkshow dan diskusi harian Jogja. Dan siang hari ini kita mengangkat tema yang cukup menarik, Peduli Lindungi dan Visiting Jogja, penyelamat pariwisata di DIY. Para peserta semua, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini daerah istimewa Yogyakarta masih memberlakukan PPKM level 4. Lebih dari 2 bulan, semua aktivitas masyarakat dibatasi, tak terkecuali untuk objek wisata. Hingga saat ini, objek wisata di DIY masih tutup, dan ini tentu saja sangat berdampak bagi pengelola dan pelaku wisata. Terlebih selama ini sektor pariwisata merupakan penunjang perekonomian terbesar di DIY. Dan saat ini harapan-harapan mulai muncul seiring penurunan kasus positif COVID-19 harian di DIY. Dan saat ini pemerintah bersama sejumlah pelaku wisata mulai berharap adanya penurunan level PPKM, dan diharapkan nanti setelah ada penurunan tentu saja ada berbagai kelonggaran dan uji coba di tempat wisata khususnya. Kemudian kemarin menjelang uji coba ini, walaupun belum pasti sampai saat ini apakah nanti benar-benar turun atau enggak, tapi yang jelas pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bersama para pelaku wisata di DIY mulai bersiap membuka objek wisata, tentu saja dengan berbagai protokol yang harus diterapkan. Salah satunya aplikasi Visiting Jogja dan Peduli Lindungi. Nah, untuk membahas rencana ini sudah hadir sejumlah narasumber yang berkompeten, khususnya yang akan membahas seputar penggunaan kedua aplikasi ini dan penerapannya di lapangan nanti seperti apa. Sudah bergabung bersama kita 3 narasumber. Yang pertama, Bapak Kepala Dinas Informatika atau Diskom Info DIY, Bapak Roni Primantohari. Selamat siang, Bapak Roni. Selamat siang, Mas Yuti. Selamat siang, teman-teman semua. Iya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat, ya, bisa tetap beraktivitas seperti sebelumnya. Amin. Itu Ya, Pak. PPKM, tapi yang penting tetap semangat, tetap optimis. Ya. Betul, Pak. Ya. Terus kemudian yang kedua, narasumber kedua ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Bapak Suparmono. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Yudi. Selamat siang, Pak Roni, Pak Prof. Semoga selalu sehat. Amin, amin, Pak. Kemudian yang ketiga, narasumber kita, pengelola objek wisata Mangunan sekaligus Ketua Koperasi Noto Wonomangunan, Mas Purwoharsono atau biasa disapa Mas Ipung. Selamat siang, Mas Ipung. Selamat siang, Mas Yudi, Pak Roni, Pak Mono. Semoga sehat kita ya, Mas, selalu dalam kondisi sehat. Iya. Seperti yang telah saya sampaikan di pembukaan tadi, kita kali ini siang ini akan berdiskusi, berbincang-bincang tentang persiapan menjelang uji coba pembukaan objek wisata, khususnya setelah nanti PPKM turun level, terus nanti DIY turun level. Tentu saja nanti selain harus ada penerapan protokol kesehatan yang ketat, pemerintah berencana menerapkan aplikasi Peduli Lindungi dan Visiting Jogja. Mungkin langsung aja ke Pak Roni dulu, jadi dalam hal ini, dalam pemberlakuan pemakaian aplikasi Peduli Lindungi ini maupun Visiting Jogja, kalau boleh tahu Pak, rata-rata penambahan harian di DIY jumlahnya berapa? Kira-kira ada mungkin data atau enggak, Pak? Terus bagaimana Diskom Info DIY mengamanyakan
kepada publik tentang aplikasi ini, Pak. Monggo Pak, sedikit dijelaskan kepada kita semua. Monggo. Oke, terima kasih Pak Yudi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini adalah sebuah platform yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, dan ini akan digunakan sebagai platform dalam rangka untuk ikut membantu mengatasi penyebaran COVID-19 dengan cara memberikan informasi kepada, yang pertama kepada penggunanya, karena dengan aplikasi tersebut masyarakat bisa tahu kondisi yang ada di sekitarnya, kemudian juga berbagai macam informasi tentang tips dan trik terkait dengan penanganan COVID. Juga di sana juga ada terkait dengan informasi terkait vaksinasi untuk pendaftaran vaksinasi dan sebagainya. Pokoknya bahwa platform itu adalah semacam super apps, seperti juga platform-platform aplikasi yang lain seperti misalnya Gojek, kemudian Grab, dan lain itu adalah sebuah super apps tentang transportasi. Nah, kalau Peduli Lindungi ini adalah sebuah super apps terkait dengan COVID-19. Jadi ada berbagai macam gabungan berbagai macam aplikasi sebenarnya yang menjadi satu yang ada di sana. Nah, kalau kita bicara tentang pengelolaan, memang aplikasi ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan, sehingga daerah itu tidak bisa memantau berapa sih yang sudah mendownload aplikasi yang orang Jogja gitu ya. Itu nggak bisa kita lihat karena itu adanya global, karena penggunaan aplikasi ini secara global, artinya seluruh masyarakat Indonesia akan menggunakan. Kalau kita lihat sekarang ada 260 juta penduduk Indonesia, mungkin nanti yang punya handphone bisa dilihat sekitar 170 juta gitu ya. Ya mungkin nanti yang akan mendownload sekitar itu. Nah, saat ini downloadernya mungkin sekitar 30 sampai 35 juta. Itu mungkin seiring dengan jumlah yang orang yang sudah divaksin gitu ya, karena mereka nanti akan memanfaatkan itu untuk keperluan berbagai macam kegiatan yang dia lakukan. Jadi kalau soal bagaimana perkembangannya downloader yang orang Jogja, ini saya nggak tahu, saya nggak punya datanya, karena itu yang mengelola adalah Kementerian Kesehatan RI. Nah, kemudian terkait dengan Visiting Jogja beda platform lagi. Visiting Jogja adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka untuk membantu yang pertama sebenarnya menginformasikan tentang objek wisata yang ada di Jogja, gitu ya. Objek wisata yang ada di Jogja, potensi wisatanya seperti apa, mungkin kemudian kegiatan-kegiatan pariwisatanya seperti apa, itu ada di Visiting Jogja semua. Dan kemudian dikembangkan, bisa digunakan untuk memesan tiket atau memesan tempat ketika akan mengunjungi objek wisata. Kalau ada beberapa objek wisata yang sudah bergabung dalam Visiting Jogja, dia bisa menjadi tempat untuk memesan tiket, misalnya masuk Candi Prambanan, mungkin Kaliurang, mungkin di mana dan sebagainya. Kemudian juga di sana sekarang sudah akan dikembangkan terkait dengan pembayaran elektronik juga gitu ya. Jadi mungkin nanti sekalian pesan tiket dan bayarnya. Nah, jadi dua platform yang sebenarnya berbeda, gitu ya, dua platform yang sebenarnya berbeda. Nah, kemudian ada keinginan dari Dinas Pariwisata DIY itu untuk bisa memanfaatkan data-data yang ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi ini, supaya mungkin masyarakat tidak usah mendownload banyak. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat berbeda, dan saya melihat itu tidak mungkin dilakukan, gitu ya. Tapi kalau mengambil data itu bahwa nanti yang pesen itu apakah sudah tervaksin apa tidak, itu bisa. Karena Peduli Lindungi itu akunnya sifatnya pribadi. Jadi satu akun untuk mendata akun satu orang. Nah, kalau yang namanya Visiting Jogja itu kayaknya aku bisa pesen untuk satu rombongan kan gitu. Tidak hanya untuk pesan satu orang saja yang punya akun di situ, tapi dia bisa pesan untuk mungkin kalau rombongan wisata 10 orang pesan itu kan bisa. Jadi sebagai salah satu untuk untuk membantu itu bisa, tapi untuk mengintegrasikan secara
secara sistem saya kira itu nanti adalah sesuatu yang sulit gitu, karena beda platform, beda tujuan gitu, beda tujuan. Namun itu bisa untuk saling membantu, artinya seperti misalnya kalau mau pesen tiket orangnya harus sudah divaksin, nah itu bisa gitu ya, bisa di sana bahwa oh nanti saya pesen NIK saya sekian kan, terus nanti akan disetujui kalau saya sudah divaksin, itu bisa gitu ya. Nah paling seperti itu yang bisa dilakukan. Tapi ketika mau masuk objek wisata harus men-scan barcode, ya tetap harus pakai aplikasinya Peduli Lindungi, tidak bisa pakai aplikasinya VCTech Jogja, kecuali VCTech Jogja itu per satu orang satu gitu ya, kecuali per satu orang satu. Nanti mungkin kalau ada teman-teman dari, kalau saya salah mungkin ada teman-teman dari Dinas Pariwisata bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi dalam pandangan saya itu ada dua perbedaan yang sangat mendasar di sana terkait dengan Peduli Lindungi dan aplikasi VCTech Jogja. Tapi pada prinsipnya itu seperti itu. Nah, terkait dengan infrastruktur, bahwa sebenarnya untuk bisa memanfaatkan Peduli Lindungi itu sebagai salah satu cara untuk men-scanning atau men-screening orang-orang yang masuk di sebuah tempat, itu tidak memerlukan tambahan biaya apapun, hanya mendaftarkan di Kemenkes, terus nanti Anda akan mendapatkan username sama password, dan nanti setelah mendapatkan username dan password, kita bisa mengisi beberapa data dan akhirnya akan mendapatkan sebuah kode QR code yang bisa kita cetak, kemudian ditempelkan di pintu masuk di sebuah tempat, objek wisata, rumah makan, restoran, hotel, dan sebagainya. Dan nantinya itu yang akan di-scan oleh pengunjungnya. Jadi pengelola sendiri hanya butuh itu menempelkan kode QR code-nya saja, sedangkan yang akan men-scan adalah pengguna atau orang yang datang dengan menggunakan gadgetnya. Nah, itu. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan bahwa untuk bisa mengelola, bisa memanfaatkan itu harus ada akses internetnya. Nah, kalau misalnya ada objek wisata yang sangat remote, di mana daerah itu mungkin akses internetnya tidak ada, itu nggak bisa bermanfaat, nggak bisa digunakan gitu. Nah itu makanya kalau soal akses internet, saya kira hampir seluruh wilayah DIY sekarang sudah bisa dilayani dengan jaringan internet, baik itu yang untuk penyedia jasa telepon seluler maupun oleh penyedia jasa internet yang lainnya. Nah kesiapan itu saya kira untuk Jogja di beberapa tempat itu sudah ada akses internetnya. Itu saya kira dari saya, Mas Yudi. Ya, benar Pak Heri. Kalau dari apa yang disampaikan Pak Heri tadi bahwa memang Visiting Jogja dan Peduli Lindungi ini memang dua platform yang berbeda ya Pak, dan mungkin keduanya intinya saling melengkapi gitu ya Pak. Mungkin ini Pak bisa sedikit menjawab kekhawatiran masyarakat tentang kok ini pemerintah mau menerapkan dua-duanya, apakah nggak bisa salah satu aja, karena nanti dikhawatirkan merepotkan wisatawan. Gimana Pak untuk menanggapi pernyataan seperti ini Pak? Terima kasih. Jadi memang Peduli Lindungi itu kan seperti tadi saya ceritakan, itu memang platform yang digunakan oleh perorangan, satu akun, satu NIK gitu ya, satu NIK. Walaupun sebenarnya nanti nek wis dinggo gitu ya, diisi NIK yang lain bisa, tapi keluar dulu, diisi NIK, kemudian masuk lagi kan gitu, di-scan lagi. Nah, itu yang terjadi. Jadi satu akun untuk satu scanning. Nah, kalau di pariwisata di Visiting Jogja itu kan sebenarnya apakah memang seperti itu gitu ya? Kalau memang seperti itu ya sama saja nanti bisa dikoneksikan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi beda yang satu untuk pesan plafon. Jadi misalnya orang pesan tiket di salah satu platform penyedia tiket online. Itu dia hanya ketika dia pesan, dia bisa menampilkan bahwa yang pesan ini ternyata sudah divaksin, itu bisa. Tapi ketika dia nanti dapat tiketnya, terus dia kok tidak menggunakan aplikasi untuk penyesian tiketnya, untuk masuk ya tetap pakai Peduli Lindungi, karena datanya itu yang terkoneksi dengan basis data terkait dengan vaksin, terkait dengan pemeriksaan laboratorium, itu adalah datanya dari
dari Peduli Lindungi gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau untuk pesen tiket oke, pakai satu platform, misalnya platform apa ya? Kalau atau voucher hotel bisa pakai tiket.com atau apa, Traveloka dan sebagainya. Tapi untuk nanti naik pesawatnya tetap harus pakai Peduli Lindungi. Demikian juga Visiting Jogja, pesen tiketnya oke pakai Visiting Jogja, tapi ketika masuk ya tetap harus pakai Peduli Lindungi. Nah itu bedanya di situ gitu. Menarik sekali Pak Hari. Mungkin ditahan dulu Pak, nanti akan ada diskusi lagi tentang ini Visiting Jogja. Kita beralih ke Pak Suparmono dari Dinas Pariwisata Sleman. Pak Suparmono, mungkin bisa dijelaskan di wilayah Sleman, apakah ada kesulitan tentang penerapan aplikasi Peduli dan Visiting Jogja ini? Karena di beberapa lokasi sebelumnya sudah ada ya. Kalau Peduli Lindungi sekarang masuk mall jelas harus pakai Peduli Lindungi. Terus di beberapa objek wisata seperti di Candi Prambanan juga Visiting Jogja beberapa waktu lalu sudah diterapkan juga. Mungkin ada kira-kira ada nggak Pak laporan dari lapangan kesulitannya selama ini seperti apa, kendalanya yang dihadapi seperti apa, kemudian apakah petugas di lapangan cukup disiplin untuk meminta pengunjung memanfaatkan aplikasi ini Pak. Jangan-jangan nanti hanya sekedar pajangan aja Pak. Monggo silakan Pak Suparmono. Matur nuwun Pak. Jadi sebelum saya sampai pada menjawab pertanyaan panjenengan tadi, saya hanya ingin sampaikan betapa seriusnya pemerintah, terutama pemerintah pusat untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini sebagai bagian strategi jangka panjang menghadapi pandemi COVID. Jadi itu beberapa kali disampaikan Pak Luhut. Jadi bagian jangka panjang untuk menyelesaikan menghadapi pandemi COVID memakai platform digital Peduli Lindungi. Saya turun lagi beberapa waktu yang lalu statement Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Transportasi, yang mengurus transportasi juga mengatakan aplikasi PL ini salah satu syarat perjalanan seluruh moda transportasi, darat, laut, udara maupun kereta api. Nanti naik kendaraan apapun nggak pakai platform itu. Kemudian yang terkait dengan kegiatan pariwisata, Pak Menteri Sandiaga Uno juga menyampaikan salah satu upaya pemulihan dan pembukaan tempat usaha pariwisata nantinya akan berbasis aplikasi Peduli untuk memindai pengunjung maupun pekerja di destinasi. Jadi melihat statement-statement petinggi-petinggi negara ini, betapa seriusnya pemerintah memakai platform ini. Nah, kemudian pertanyaan panjenengan tadi, bagaimana pelaksanaan di Sleman? Kami sudah mencoba platform ini paling tidak di saat uji coba mal kemarin. Jadi 5 mal uji coba, semua pengunjung mau masuk harus pakai scan QR code Peduli Lindungi, dan saya rasa selama ini tidak ada komplain yang berat. Tapi barangkali sekedar informasi, saya kemarin beberapa waktu yang lalu mencoba di salah satu mall begitu, karena itu scan barcode QR code-nya di basement, sehingga saya scan pakai salah satu nomor handphone saya, tidak mau karena mungkin di situ sinyalnya nggak bagus. Saya pakai yang lain baru mau. Jadi tidak sekedar bank spot barangkali, tapi kemampuan untuk masing-masing sinyal provider nantinya juga akan berpengaruh terhadap itu. Dan saya melihat memang itu benar-benar bisa kalau tujuannya tracing, bahwa orang yang sudah tervaksin boleh masuk, itu benar-benar bisa diterap. Saya lihat ada 5 orang kemarin, 3 orang scan-nya lolos, dia bisa masuk, tapi
yang 2 orang scan-nya merah, jadi nggak bisa masuk beneran, nggak boleh. Artinya ya memang ini untuk pengendalian penyebaran COVID sangat bagus. Bagaimana prakteknya di tempat pariwisata sampai sekarang barangkali belum ya. Jadi yang di Sleman ini yang sudah coba aplikasi PL, mall sudah, beberapa hotel dan restoran yang lewat PHRI beberapa waktu yang lalu berproses untuk itu. Kalau tempat-tempat pariwisata yang dikelola oleh masyarakat sedang berproses, kita sedang diskusi. Jadi belum, karena memang belum diizinkan buka sampai sekarang, sehingga kesiapannya ya baru diskusi. Seandainya nanti harus masuk ke tempat wisata harus pakai itu seperti apa. Nah, perkiraan kami di beberapa tempat memang ada kesulitan blank spot, seperti barangkali beberapa tempat di lereng Merapi, di Kali Adem, di Turgo, di Prambanan, mungkin di Candi Ijo itu juga blank spot. Barangkali di tempat-tempat seperti itu memang harus kita pikirkan jalan keluarnya. Tapi sekali lagi, selain blank spot tadi itu, masing-masing provider itu kekuatannya beda-beda. Saya pakai salah satu provider naik di Cangkringan gitu, mesti sinyalnya jelek banget. Tapi provider yang lain kuat. Gitu. Jadi kan yang seperti ini juga harus dipikirkan jalan keluarnya oleh kita semua, terutama oleh pemerintah. Kalau pemerintah harus pakai itu, putusannya ya mari difasilitasi gitu. Kalau barangkali itu yang peduli lindungi. Kalau yang tadi yang kaitannya dengan aplikasi visiting bijak, di data kami dari 80 destinasi baru yang pakai itu baru sekitar 20. Sehingga beberapa waktu yang lalu memang Ibu Bupati bersurat ke Kementerian Pak Menteri Luhut untuk kemudian ingin uji coba membuka destinasi, karena ini juga meneruskan keinginan masyarakat banyak. Ingin uji coba, saya rasa bagus kalau sudah ada uji coba, sehingga nanti permasalahan yang jelas itu bisa kelihatan. Kalau sekarang kan baru hipotesis kita ya, kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini. Kalau tadi Pak Kepala Dinas Pak Roni menyampaikan peduli lindungi memang itu nik pribadi gitu, tidak bisa dipakai massal. Salah satu itu yang kemudian dipikirkan oleh teman-teman dari destinasi. Kalau nanti sudah dibuka dan biasanya tuh wisatawannya massal 2 bis 3 bis gitu, scan-nya kan harus QR code-nya harus kita sediakan banyak dan seterusnya supaya tidak terjadi antrian dan sebagainya. Barangkali itu sementara dari kami, Mas Moderator, atau mohon Mas. Oh iya. Terima kasih Pak Suparmono. Kemudian ini Pak, PPKM ini jelas sangat berdampak bagi sektor pariwisata khususnya untuk Sleman, Pak. Sampai saat ini ada hitung-hitungan nggak berapa sih kerugian yang dialami terutama dari target PAD dari sektor pariwisata. Kemudian sejauh ini kerugiannya kira-kira berapa, Pak? Kemudian apakah Dinas Pariwisata optimistis ketika aplikasi ini digunakan nantinya mampu membangkitkan pariwisata di Sleman? Monggo, Pak. Saya tidak ingin bicara Pak, dan gitu ya. Mungkin mungkin potensi pendapatan yang akhirnya tidak jadi gitu. Yeah. Harusnya masyarakat dapat, terus kemudian nggak dapat. Kalau hitung-hitungan kami dalam dua minggu PPKM darurat dan PPKM mikro, potensi pendapatan yang hilang dari destinasi itu kira-kira 3,3 miliar per bulan. Kemudian kalau yang
potensi kerugian dari hotel, restoran seperti itu, hitung-hitungan kami sekitar 6,75 miliar per bulan. Sehingga kalau di total itu kira-kira dalam 2 bulan ini kami kehilangan potensi untuk pendapatan sekitar 20,1 miliar. Itu yang di masyarakat. Kalau PAD barangkali kami kehilangan potensi pendapatan sekitar 1,9 miliar dalam 2 bulan. Ini konsekuensi yang harus kita tanggung karena memang pariwisata ditutup ya, konsekuensinya itu tidak hanya uang barangkali. Kami perhatikan setelah penutupan 2 bulan ini karena sektor wisata tutup, biasanya serapan hasil pertanian dan sebagainya itu antaranya di tempat-tempat wisata, sehingga akhir-akhir bulan ini banyak produk-produk hasil pertanian yang kemudian harganya agak tertekan karena memang permintaan pasarnya rendah, sementara produksinya tetap gitu, sehingga harganya menjadi tertekan. Itu dampak-dampak yang selama 2 bulan ini harus sama-sama kita hadapi. Barangkali itu Mas, nggak enak sebenarnya ngomong kerugian gitu, karena kabeh ini merasakan gitu, tapi kalau diminta hitung-hitungannya ya sepertinya itu. Nah kemudian kalau bagaimana harus bisa nggak 2 aplikasi yang kita terapkan ini kemudian ikut memacu begitu? Menurut saya dalam jangka panjang iya, tapi dalam jangka pendek kita harus bijak menurut saya. Aplikasi Peduli Lindungi dalam jangka panjang, oke, yuk kita sama-sama siapkan gitu. Tapi dalam jangka pendek, manakala nanti ada uji coba, manakala pariwisata awal-awal dibuka gitu, tidak semua harus pakai itu, Pak. Jadi menurut saya kartu vaksin tetap punya peran. Karena tidak semua warga juga punya aplikasi yang memadai. Banyak alasan lah. Sarana prasarana kita juga harus tadi yang daerah blank spot dan seterusnya. Sehingga tahap awal memang kartu vaksin boleh juga digunakan untuk masuk ke destinasi. Meskipun itu untuk kepentingan tracing pemerintah pusat menjadi susah. Karena pergerakan kita nggak terpantau kalau kita cuma menunjukkan kartu vaksin. Tapi minimal itu bisa pengelola wisata yakin bahwa yang masuk itu masuk destinasi semua sudah tervaksin. Aspek pelacakannya memang susah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu nanti kontraproduktif nggak ya aplikasi Peduli Lindungi ini. Karena pergerakan kita itu benar-benar dipantau di situ. Aspek privasi menjadi sangat terganggu. Menurut saya, coba panjenengan cek, jenengan masuk mall jam piro, metu jam piro, itu tercatat. Kalau jenengan nanti ada rapat di hotel, masuk di hotel jam berapa, pulang dari hotel jam berapa, gitu. Tiba-tiba handphonenya, tapi ini perkiraan saya loh, handphone geletek dibaca orang lain gitu, itu apa ya awan-awanan hotel. Aspek itu yang kebetulan kemungkinan harus kita pertimbangkan juga, Pak. Saya ngecek itu. Nah, saya ngendi di Eloni ya sama Peduli Lindungi. Iya. Jadi barangkali itu, Mas. Iya. Menarik sekali ya, Pak ya. Mungkin bisa sedikit ya, Pak ya, bahwa masyarakat tidak semua masyarakat punya handphone yang memadai untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ini juga mungkin harus menjadi perhatian pemerintah juga ya, Pak ya. Ya, betul. Setuju, Mas. Setuju. Iya. Mungkin menarik sekali Pak Suparmono, tapi mungkin nanti kita akan berbincang lebih lanjut dalam sesi diskusi. Kemudian untuk sementara ditahan dulu ya Pak, kita akan beralih ke narasumber yang lain. Nanti kita akan di sesi diskusi yang lebih mendalam lagi. Kemudian ada satu narasumber lagi yang akan berbincang dengan kita, akan berdiskusi. Mas Purwoharsono atau Mas Ipung, salah satu pengelola atau
Koordinator Ketua Koperasi Notowono Mangunan. Mas Ipung, bisa digambarkan Mas kondisi objek wisata di Bantul khususnya di Mangunan saat ini Mas? Seperti apa kondisinya? Terus kemudian para pelaku wisata yang sebelumnya sangat tergantung pada dunia pariwisata di sektor wisata, sekarang seperti apa Mas kabarnya saudara-saudara kita itu Mas? Mungkin bisa diceritakan Mas dampak PPKM darurat dan PPKM level 4 ini bagi pengelola wisata khususnya di Mangunan. Monggo silakan Mas Ipung. Terima kasih Mas Yudi, Pak Roni, Pak Wono. Jadi kalau kita melihat bagaimana aktivitas pelaku wisata itu tidak hanya terasa pada saat PPKM. Jadi masa corona itu mulai ada, kemudian berkembang sampai ada penutupan di 1,5 tahun yang lalu itu sudah sangat-sangat terasa dampaknya. Ini kali sudah tahun kedua gitu, bagaimana merasakan penurunan pendapatan yang sangat luar biasa sampai tidak ada pendapatan sama sekali itu. Jadi kalau kita melihat sebuah kondisi di warna wisata yang dikelola oleh Koperasi Notowono dengan 10 kelompok masyarakat, kemudian dikolaborasi dengan pengembangan desa wisata itu dampaknya cukup terasa sekali. Jadi hampir tidak ada aktivitas kan sekarang Mas. Jadi semua usaha kuliner juga berhenti, akomodasi wisata berhenti. Pengelola itu hanya ada 2 pilihan kalau yang dikelola oleh kami Notowono. Kalau sudah tidak mampu bertahan, monggo silahkan mengundurkan diri. Tapi nanti kalau sudah buka ya jangan nagih untuk menjadi pengelola lagi. Artinya kalau pas enak kita ikut, pas nggak enak pergi ya itu yang sehingga itu menjadi sebuah pilihan. Kalau usaha baru yang dahulunya itu sempat tumbuh dengan adanya pengembangan wisata mulai tahun 2016 itu 400 lebih usaha baru itu ya sekarang kolab. Itu kondisinya gitu. Makanya kalau kita ngumpul-ngumpul dengan pelaku-pelaku wisata yang lain itu mesti kita ya sepakat bersama, yuk ngumpul nangis bareng kan gitu. Jadi kondisinya memang sangat survive, sangat prihatin, tapi ini kan si malakama ya. Karena dihadapkan dengan kesehatan juga. Toh kalau buka nanti sakit, dapat duit tapi sakit juga nggak bisa pakai duitnya juga kan. Artinya kita pun akan ikuti aturan-aturan pemerintah selama pandemi COVID ini belum bisa teratasi dan itu menjadi sebuah bahaya besar ya. Mari bergandeng tangan, kita pun akan ikut seluruh aturan-aturan yang ada gitu. Itu untuk sementara Mas Yudi. Jadi memang kondisinya saat ini benar-benar memprihatinkan ya Mas ya. Kemudian ini Mas terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi dan Jogja yang tadi sudah sempat disinggung. Bagaimana menurut Mas Ipung tentang penggunaan aplikasi Peduli ini untuk wisatawan yang nanti datang ke Jogja? Apakah ini menjadi angin segar? Apakah justru akan kira-kira nanti akan merepotkan pengelola wisata, khususnya di Mangunan yang dengan kelola bersama teman-teman yang lain? Kalau merepotkan itu pasti Mas, karena ini hal yang baru, kemudian perlu langkah-langkah tertentu. Kalau kita bayangkan saja begini, tentang alat kelengkapan bagi wisatawan, karena satu NIK itu kan satu aplikasi tadi kan gitu kan. Artinya kalau satu akun satu NIK, bagi yang tidak memiliki alat kelengkapan itu kan sama dengan tidak bisa masuk tempat wisata. Ini akan menjadi problem sendiri ketika sudah datang di tempat wisata gitu kan. Artinya ada masalah secara langsung yang menghadapi wisatawan itu, titik krusialnya biasanya ada di pengelola gitu. Itu saat kita uji coba dengan Visiting Jogja juga demikian. Pertama trouble-nya adalah berkaitan dengan bagaimana blank spot tadi yang sudah dibahas di awal. Kemudian ketika itu akan masuk setelah mendapatkan sinyal, ternyata ada keluaran beda data yang manual dengan itu juga merupakan satu problem tersendiri.
Belum nanti ketika kita bayangkan 2 aplikasi itu, artinya Visiting Jogja harus tetap dijalankan, kemudian yang program baru ini untuk Peduli Lindungi harus dijalankan. Ini berarti satu orang harus mengakses 2 aplikasi. Ini akan menjadi problem di mass tourism karena biasanya terus menjadi kerumunan juga kan Mas, kalau memang sudah dibuka gitu. Itu sehingga saya kira perlu kebijakan-kebijakan tertentu pada saat kelonggaran seperti Pak Mono tadi. Bisa enggak sebenarnya kalau itu memakai kartu vaksin kemudian boleh masuk, karena itu bagi masyarakat yang ada di tidak cukup alat kelengkapan tadi, mungkin itu menjadi sebuah kebijakan yang tidak terakses ke pusat tadi, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian ini Mas, apa aja upaya yang telah dilakukan pelaku wisata di Mangunan? Ya walaupun belum pasti ya, mungkin nanti masih PPKM level 4 atau dan namun harapannya nanti bisa turun level dan uji coba pembukaan objek wisata bisa dimulai. Sebenarnya upaya apa aja yang dilakukan teman-teman di Mangunan untuk mempersiapkan pembukaan ini, rencana uji coba ini, Mas? Khususnya dalam persiapan, apakah ada persiapan khusus misalnya untuk pelaku wisata bahwa ini besok nanti akan ada aplikasi Peduli Lindungi. Apakah sudah ada sosialisasi kepada teman-teman pelaku wisata, Mas? Kami informasi sudah. Saat itu kami diundang untuk Zoom meeting, tapi kebetulan ada trouble saat itu tidak bisa ikut. Tapi hasilnya dikirim ke kita, gitu. Dikirim ke kita dan sudah sedikit banyak kita baca begitu. Tapi kalau berkaitan dengan pembukaan itu dari sisi tata kelola wisatanya, ya seperti tadi Mas. Ini pilihan, memang pahit ya, keluar juga saya kira nanti masuk lagi sulit ketika kita sudah mulai buka. Yang bertahan juga cukup banyak. Itulah yang harus merawat. Karena kalau tiba-tiba ditutup, ditinggal, ya hancur Mas tempat wisata itu kan. Bangunan-bangunan itu kalau nggak dirawat, nggak disentuh, sinergis antara manusia dengan alam itu, ya kembali kepada bukan destinasi lagi, gitu kan. Artinya ada aktivitas terus untuk mempersiapkan. Nah, berkaitan dengan program yang tadi disampaikan Pak Roni, ya kalau sudah uji coba tentunya kita baru tahu kendala-kendalanya itu ada di mana gitu. Sehingga kendala ini mestinya nanti yang akan dicari jalan keluar agar tujuan itu memang bisa tercapai dan masyarakat benar-benar bisa menjadi pelaku wisata yang benar-benar tidak sangat-sangat terganggu dengan banyaknya aplikasi atau program itu. Contoh yang dulu kan kita sudah ada penilaian dari kementerian tentang standar CHSE. Artinya kita lebih ditekankan kepada bagaimana menangani wisatawan itu dengan standar protokol COVID yang sangat ketat. Alhamdulillah sampai dari awal ada COVID sampai sekarang itu belum ada klaster di kelola kami dan pengelola juga alhamdulillah sampai sekarang juga 0 untuk yang terpapar COVID itu. Itu Mas Yudi. Ya. Mungkin Mas, secara umum aja bagaimana keinginan pelaku wisata di Mangunan khususnya agar harapannya kepada pemerintah agar sektor ini segera bergerak dan kembali bangkit, Mas? Ya paling tidak itu harapan kami kalau seandainya boleh diuji coba terbatas itu kepada segmen produk-produk yang mungkin terbatas juga. Misalnya mass tourism itu akan dikendalikan dalam skema yang lebih spesifik lagi, misalnya dimulai dengan membuka penginapannya seperti homestay dengan aktivitas yang terkontrol karena itu ada pemanduan homestay misalnya, atau mungkin Glen Camp yang ada di wilayah kami dibuka dengan tata kelola yang sangat ketat begitu di level bukan mass tourism dulu gitu. Mungkin harapan kami itu bisa dimulai dengan yang sifatnya layanan-layanan yang terbatas. Itu mungkin harapan kami. Terima kasih Mas Purwo. Sebelum nanti kita berdialog lebih jauh, mungkin kepada peserta Zoom meeting, monggo silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan, bisa melalui chat atau bisa melambaikan tangan untuk bertanya langsung kepada
tiga narasumber yang masih bergabung bersama kita. Oh, ini ada satu pertanyaan dari peserta melalui chat dari Mbak Rizka Nugraha. Selamat siang, pertanyaannya, selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Saya sendiri sudah mengunduh 2 aplikasi ini, baik Visiting Jogja maupun Peduli Lindungi. Karena sekarang khususnya aplikasi Peduli Lindungi ini harus menjadi semacam syarat, seperti harus kalau ke Pemda DIY harus mengunduh aplikasi ini. Kemudian bagi saya sebagai orang Jogja dan warga Indonesia ini tidak menjadi masalah. Mungkin pertanyaannya, bagaimana jika saya pergi atau bepergian ke kota atau daerah lain? Jika harus mengunduh aplikasi baru, tentu akan sangat merepotkan. Apalagi saya suka mampir ke beberapa kota. Berapa banyak sih aplikasi yang apakah aplikasi ini utamanya Visiting Jogja bisa menjadi terpadu dengan daerah lain? Mungkin yang ditanyakan dengan luar daerah, luar DIY. Mungkin bisa ke Pak Roni, monggo Pak, ke pertanyaan ini Pak. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa aplikasi Visiting Jogja dan Peduli Lindungi itu adalah 2 platform yang berbeda, gitu ya. Ya. Aplikasi Peduli Lindungi digunakan saat ini yang nantinya juga tadi sudah Pak Parmon sudah sebutkan itu akan digunakan secara masif untuk di seluruh Indonesia. Dalam hal ini untuk berbagai macam kegiatan ya atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, terutama untuk memasuki tempat-tempat fasilitas umum. Fasilitas umum itu misalnya apa? Misalnya objek wisata itu tadi, kemudian mall, kemudian nanti pasar, kemudian mungkin nanti restoran, kafe, dan sebagainya. Jadi digunakan untuk memonitor atau memantau pergerakan masyarakat ketika era pandemi ini berlangsung. Nah, sedangkan Visiting Jogja itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang tadinya hanya bertujuan untuk menginformasikan tentang kondisi dan potensi pariwisata yang ada di Jogja, kemudian dikembangkan untuk pemesanan tiket, bukan sebagai syarat untuk masuk di sebuah tempat atau objek wisata. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau di luar Jogja, ya tetap Peduli Lindungi itu yang akan dipakai, gitu ya. Peduli Lindungi itu yang akan dipakai untuk di seluruh Indonesia, ya, baik itu untuk keperluan mengakses masuk di mall, kemudian bahkan untuk keperluan naik pesawat, naik kereta api, dan sebagainya. Nah, kalau Visiting Jogja itu saya kira hanya digunakan untuk di Jogja saja. Awalnya memang digunakan untuk mendata pengunjung objek wisata, gitu ya. Kalau itu tidak digunakan pun sebenarnya itu bukan merupakan kewajiban yang harus diterapkan di objek wisata yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu adalah kewajiban atau ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi untuk sifatnya nasional itu tetap pakai Peduli Lindungi. Sedang untuk sifatnya lokal di Jogja itu bisa pakai Visiting Jogja maupun bisa pakai Peduli Lindungi. Itu saya kira dari saya. Ya, mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka tadi ya, bahwa kalau secara nasional di luar DIY Peduli Lindungi tetap harus digunakan juga. Kalau di Jogja, Visiting Jogja bisa digunakan nanti untuk masuk ke objek wisata, begitu ya Pak ya. Kemudian ini Pak, mungkin ada lagi pertanyaan ke Bapak Suparmono. Mall di Sleman saat ini sudah uji coba menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Mungkin bisa ada gambaran nggak Pak, sejauh mana, apakah sudah 100% pengunjung menggunakan aplikasi ini Pak untuk masuk ke mall? Monggo Pak, silakan. Jadi yang sementara dilaporkan oleh Satgas COVID juga relatif tertib. Ya. Termasuk saya beberapa kali juga coba datang ke mall gitu, melihat praktek penerapan
scan QR code itu, dan memang kalau yang bersangkutan tidak lulus, merah katakanlah, dia nggak boleh masuk beneran. Jadi itu untuk screening pengunjung memang sangat bagus menurut saya. Jadi, kalau masih dalam tahap uji coba ini, kemudian vaksinasi jumlahnya juga belum mencukupi untuk herd immunity, menurut saya ya sebaiknya memang harus pakai itu biar COVID-nya segera terkendali, kemudian ekonomi kita pelan-pelan bergerak naik gitu. Karena kalau nggak gitu, nggak selesai-selesai COVID ini. Itu, Mas. Oh ya, oke Mas. Pak Suparmono. Mas, kembali ke Mas Ipung tadi. Mas, ke depan memang mau tidak mau wisatawan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya. Mungkin bisa sedikit digambarkan Mas, seperti kemarin kan pas uji coba yang sebelumnya pas era baru itu pelaku wisata juga dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sejauh ini penerapan di lapangan seperti apa Pak? Apakah sampai saat ini seperti sarana prasarana pendukung protokol kesehatan masih tersedia dengan baik di Mangunan, Mas? Monggo Mas Ipung. Yeah. Alhamdulillah Mas, sampai sekarang juga kita masih terapkan itu ya dalam skala terbatas. Misalnya ketika kita mulai membuka kembali kedai kopinya itu ya tentang protokol kesehatan tetap kita laksanakan dengan baik. Kemudian kemarin juga ada support berkaitan dengan kelengkapan itu. Misalnya ada kelengkapan untuk sabun cucinya, kemudian ada sabun hand sanitizer dan lain sebagainya, alat kelengkapan itu, alat penyemprotan dan lain sebagainya. Saya kira ketika dibuka itu pun nanti untuk protokol kesehatan tetap kita laksanakan insya Allah dengan baik sesuai dengan standar CIC yang kebetulan hampir semua tempat kami sudah lolos gitu Mas. Ya. Jadi walaupun saat ini belum dibuka, pelaku wisata di Mangunan tetap bersiap ya Mas ya. Jadi sewaktu-waktu nanti dibuka semuanya udah siap gitu ya Mas ya. Sudah Mas, sudah. Berkaitan dengan protokol COVID-nya itu tetap kami akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Oke, tahan dulu Mas Ipung. Kembali ke Pak Suparmono tadi Pak, untuk di Sleman ya Pak, karena Sleman merupakan salah satu tujuan wisata favorit juga di DIY. Sampai saat ini Pemda DIY belum berani membuka objek wisata, meski nantinya level PPKM turun menjadi level 3. Sebenarnya harapan Dinas Pariwisata Sleman sendiri seperti apa Pak Suparmono? Apakah ada upaya untuk mengajukan permohonan uji coba atau seperti apa Pak? Nantinya kalau PPKM ini turun ke level 3 atau level 2. Monggo Pak Suparmono. Ya, Mas Yudi. Jadi intinya beberapa waktu yang lalu Ibu Bupati sudah bersurat ke Ketua Satgas Jawa Bali Pak Ruhut, ke Kementerian Kesehatan, ke Kementerian Pariwisata dan lain-lain. Intinya ingin dilakukan uji coba pembukaan destinasi secara terbatas. Ini hanya menyalurkan keinginan warga. Jadi tempo hari saat mengajukan uji coba untuk pembukaan mal, Ibu Bupati juga menyalurkan keinginan warga. Makanya kami Sleman kemarin bersurat seperti itu, karena memang banyak permintaan warga, pengelola destinasi dan sebagainya, ingin uji coba terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan, CHSE dan sebagainya. Tahun lalu sudah, tinggal direaktivasi lagi. Yang sekarang menjadi pelengkapan bagaimana yang masuk di destinasi, pengelola destinasi semua sudah tervaksin
Dan itu bisa, salah satunya bisa diketahui lewat aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga kalau menurut saya, kalau levelnya sudah turun gitu ketika gitu, alangkah baiknya kalau juga dilakukan uji coba betul, tapi kita awasi betul-betul, kita kawal betul-betul pelaksanaan. Kami hanya mengusulkan 20 dari 80 lebih destinasi yang ada di Sleman. Jadi yang kira-kira kemarin kita ajak rembukan, protokolnya bagus dan nanti sanggup melaksanakan CHS Peduli Lindungi secara baik. Di situ ada gugus COVID-nya dan seterusnya. Saya rasa Solo sudah mulai mencoba, sudah mulai membuka uji coba di 2 destinasi. Solo sudah level 3 kemarin turun, sudah uji coba. Saya pengen belajar ke sana juga. Bagaimana prakteknya begitu. Kalau nggak dicoba-coba ya nggak tahu hasilnya seperti apa. Iya, betul ya Pak. Ya. Berarti selama ini desakan dari pelaku wisata di wilayah sangat kuat ya Pak ya, agar objek wisata segera dibuka meskipun masih dalam taraf uji coba. Seperti itu, Pak. Ya, kita kan pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Usulan masyarakat banyak, ya coba kita salurkan, karena yang punya kewenangan untuk kemudian memberikan izin uji coba di Jakarta ya kita usulkan ke Jakarta. Gitu Mas. Nah, kalau dari kasus persebaran COVID-19 di Sleman sendiri Pak, selama ini ada kekhawatiran nanti kalau objek wisata dibuka akan terjadi ledakan kasus lagi. Mungkin bisa digambarkan Pak sejauh mana sih apakah selama ini ada misalnya klaster-klaster persebaran COVID-19 di objek wisata, dan dari hasil evaluasi Dinas Pariwisata Sleman, apakah semua pelaku wisata di Sleman sudah menerapkan aturan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah? Monggo Pak. Seperti tadi yang disampaikan oleh teman saya dari Pak Purwo dari Mangunan tadi, sejauh ini belum pernah ada klaster di wisata. Rata-rata selama ini sebelum PPKM ya, masih level awal-awal itu pengelola destinasi ketat Mas dalam menjaga protokol kesehatan ketat. Tempat cuci tangan 3M itu mesti mutlak. Di situ ada satgasnya. Kemudian satgasnya di beberapa tempat wisata ada yang setengah jam sekali, ada 1 jam sekali mengingatkan pada pengunjung untuk tak patuh protokol kesehatan, pakai masker dan seterusnya. Kalau dari sisi itu, insya Allah kita sudah siap. Tinggal manakala diizinkan, kemudian kita coba lagi. Meskipun di Sleman kasus positifnya masih naik turun, barangkali di banyak tempat juga naik turun, tapi kecenderungannya sekarang memang sudah menurun. Itu Mas. Ya, terima kasih Pak Suparmono. Kemudian ini kembali lagi ke Pak Roni tadi. Pak Roni mungkin bisa sedikit diceritakan tentang bagaimana ya persiapan, sebenarnya sejauh mana sih persiapan yang dilakukan Pemda DIY khususnya Diskominfo untuk mendukung penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini. Walaupun secara khusus aplikasi ini di bawah pengelolaan Kementerian Kesehatan dan Satgas, tapi mungkin Diskominfo DIY juga ikut cawe-cawe untuk mempersiapkan ataupun mendukung penerapannya di lapangan. Mungkin apakah di tempat-tempat yang blank spot, dinas komunikasi membangun semacam pengulang stasiun pengulang atau yang lain, atau infrastruktur yang lain, Pak. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi
beberapa waktu yang lalu saya diundang Pak Singgih gitu ya melalui virtual Zoom juga seperti ini untuk mensosialisasikan bagaimana penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini untuk diterapkan di tempat-tempat umum, terutama yang terkait dengan pariwisataan, jadi ada hotel, kafe, mal, objek wisata dan sebagainya. Nah, di sana saya sarankan untuk teman-teman pengelola itu untuk mencoba mendapatkan QR code-nya dulu, gitu ya, sebagai persiapan, gitu ya. Karena sebenarnya ada caranya, gitu ya. Saya menceritakan bagaimana caranya supaya teman-teman ini tersosialisasikan dulu tentang bagaimana mendapatkan QR code dan penggunaannya, sehingga nanti ketika akan dibuka itu teman-teman pengelola itu sudah terbiasa menggunakannya. Sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan ketika dilakukan penerapan penggunaan Peduli Lindungi ini, mereka sudah siap. Nah, untuk itu saya juga menyarankan nih Pak Parmono, kalau belum bisa berkomunikasi dengan Dinas Kominfo Sleman untuk bisa melatih atau bukan mempersiapkan mendapatkan QR code-nya seperti dulu. Walaupun mungkin izin pembukaannya belum ada nih, terus dua QR code-nya itu sudah bisa dicoba dulu kepada pegawainya dan sebagainya, sehingga nantinya kalau pas benar-benar dibuka udah siap, langsung seret gitu aja ya. Gitu. Nah, terkait dengan memang pemanfaatan aplikasi ini sangat tergantung yang pertama dengan aksesibilitas. Artinya kalau akses internet di daerah itu susah, maka aplikasi Peduli Lindungi ini juga akan susah dimanfaatkan, susah digunakan. Nah, ini menjadi salah satu perhatian juga. Yang kedua adalah terkait dengan perangkatnya, hardware-nya. Hardware yang digunakan oleh pengguna dalam hal ini. Kalau hardware-nya itu tadi seperti disebutkan, menangkap sinyal itu juga susah, itu maka atau mungkin juga terkait dengan sistem operasinya sudah jadul gitu atau hardware-nya tidak bisa untuk ada scan QR code-nya, nah itu juga akan susah. Jadi dua hal ini juga akan menjadi perhatian kita semua bahwa seandainya itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Saya setuju dengan usulan Pak Parmono tadi. Kalau bisa, kartu QR code, kartu vaksin itu kalau memang itu menjadi salah satu syarat, ya itu bisa digunakan gitu. Minimal paling tidak kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kartu vaksinnya. Nek ora percaya ya didampingi dengan KTP misalnya gitu. Jadi dua-duanya ditunjukkan supaya nanti tidak disalahgunakan. Itu saya setuju karena memang sebenarnya kalau di Jawa saja kesulitan itu pasti ada, apalagi di luar Jawa di mana aksesibilitasnya juga masih sangat rendah gitu ya. Nah, sehingga penggunaan kartu vaksin sebagai salah satu syarat untuk masuk ke tempat-tempat fasilitas umum bisa diterapkan kalau menurut saya. Dan itu sudah pernah saya usulkan ke Kementerian Kesehatan ketika ada Fitcon terkait dengan penerapan Peduli Lindungi ini. Dan saya juga memperingatkan mereka bahwa nantinya itu pengguna dari aplikasi Peduli Lindungi ini adalah di atas 100 juta. Kalau dalam waktu bersamaan itu ada orang yang menggunakan Peduli Lindungi ini bareng-bareng gitu, apakah mereka mampu gitu ya? Jalur bandwidth yang masuk di server mereka mampu enggak gitu ya? 50 juta karena kita pernah mengalami seperti itu ketika mungkin teman-teman yang mengelola iktp pernah mengalami itu. Ketika iktp banyak digunakan, itu jalur servernya iktp itu pernah macet gitu. Nah, saya juga mengkhawatirkan itu. Kalau itu macet terus piye? Gitu ya. Apa ya terus objek wisatanya terus ditutup meneh kan enggak gitu. Makanya kartu vaksin itu menjadi salah satu hal yang mungkin memang bisa salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk seandainya tidak ada akses, seandainya macet dan sebagainya. Itu memang usulan yang sudah pernah kami sampaikan juga gitu ya. Nah, persiapannya sendiri untuk DIY memang saat ini menurut hasil investigasi teman-teman Kominfo Kabupaten Kota dan dengan Kominfo DIY itu masih ada kurang lebih 150 titik
terutama di wilayah-wilayah remote tadi Pak Parmono sudah menyebutkan di wilayah Cangkri kan, di wilayah sana itu memang masih blank spot, artinya hanya operator tertentu yang ada di sana. Tidak semua operator bisa mempunyai sinyal yang bagus di beberapa tempat gitu ya. Kalau di perkotaan mungkin nggak masalah, tapi di wilayah-wilayah yang remote area seperti itu hanya operator tertentu yang ada. Bahkan ada yang tidak ada satu operator pun yang bisa gitu ya. Itu juga ada gitu ya. Dan itu memang sedang kita usulkan. Saya sebenarnya sudah mengusulkan itu ke Kementerian Kominfo untuk bisa memberikan atau membangun fasilitas akses yang bagus di wilayah-wilayah yang blank spot, yang masih blank spot itu, terutama di wilayah-wilayah pergunungan. Kalau di Sleman mungkin di sekitar lereng Gunung Merapi itu ya, itu masih banyak mungkin di sana. Karena mungkin secara komersial itu tidak menarik bagi penyedia jasa internet maupun penyedia jasa telepon seluler. Tiwas membangun antena dengan biaya yang mahal, rano sing akses atau mungkin rano sing tuku pulsa di sana kan gitu. Kemudian juga di wilayah Gunung Kidul itu berarti di wilayah pegunungan antara perbatasan Gunung Kidul dengan Klaten itu juga masih banyak yang blank, dan bahkan di beberapa wilayah pantai selatan yang objek wisatanya banyak dan sudah mulai banyak dikunjungi itu banyak yang masih blank spot. Kemudian kalau di Gunung Kidul, di Bantul mungkin di sekitar wilayahnya Pak Ipung itu mungkin masih banyak nih tempat-tempat yang masih blank spot itu di daerah pegunungan di daerah sana itu mungkin. Kalau di Kulon Progo ya sekitar Kalibawang dan sebagainya itu memang masih banyak yang blank spot. Nah ini memang menjadi tantangan tersendiri, makanya seperti tadi Pak Parmono bilang, bahwa nek iso kartu vaksin itu juga bisa digunakan, saya setuju sekali itu Pak gitu ya. Jadi kalau soal akses internet memang masih ada kurang lebih 150 titik lah yang di Jogja sendiri masih black spot. Namun pemerintah DIY itu sebenarnya saat ini juga sudah memasang beberapa spot-spot WiFi di beberapa lokasi, gitu ya, beberapa lokasi, terutama objek-objek wisata yang besar, objek-objek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat, atau beberapa di WiFi yang kita bangun di wilayah-wilayah pusat kegiatan UMKM atau pusat kegiatan masyarakat yang memang punya produktivitas yang tinggi, tapi kesulitan akses. Demikian juga di beberapa wilayah-wilayah di ibu kota desa, itu saya kira hampir semua desa sudah mempunyai akses internet. Nah, ini yang mungkin nantinya akan menjadi salah satu kendala-kendala kita ketika akan menerapkan aplikasi aplikasi Peduli Lindungi ini secara penuh. Jadi memang penggunaan kartu vaksin saya kira menjadi salah satu solusi yang baik, dan itu sudah kita usulkan di sana. Mungkin akan menjadi bahan pertimbangan juga. Gitu Pak Yudi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni. Mungkin sekaligus closing statement dari Pak Suparmono. Monggo Pak untuk penutup ini, kira-kira harapan ke depan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman seperti apa Pak? Monggo Pak. Harapan kami sesuai apa banyak diusulkan oleh masyarakat, kalau PPKM levelnya sudah turun satu tingkat katakanlah, kita diperkenankan coba pembukaan beberapa destinasi dengan protokol yang ketat dan memanfaatkan tadi Peduli Lindungi agar benar-benar kita bisa mencoba. Yang kedua, sekali lagi saya sampaikan, dalam waktu dekat ini Peduli Lindungi bukan satu-satunya syarat untuk masuk. Kita bisa pergunakan juga kartu vaksin apabila memang tempat-tempat destinasi tadi tidak memungkinkan menggunakan aplikasi. Yang terakhir barangkali ini pemikiran saya, kalau sebenarnya di setiap kegiatan, di setiap aktivitas kan sudah mensyaratkan menggunakan aplikasi lindung. Kalau orang naik pesawat pakai itu, kemudian turun dari pesawat dia ke hotel pakai itu, kemudian dari situ ke pariwisata, ke objek juga harus pakai itu. Kalau itu perorangan gampang, tapi kalau untuk massal, apakah tidak bisa kemudian dicarikan jalan keluar sekali aja, sekali rombongan berangkat,
scan QR code-nya sekali gitu. Tapi nanti di beberapa tempat sudah nggak perlu itu lagi. Apakah bisa dibuat seperti itu? Itu hanya untuk memudahkan sehingga tidak di setiap tempat, di setiap event harus pakai itu yang menurut saya pasti agak merepotkan kalau dalam jumlah. Barangkali itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Suparmono. Kemudian Mas Ipung, monggo Mas sebagai closing statement, monggo apa kira-kira yang mau disampaikan harapan-harapan pelaku wisata di Mangunan untuk kedepannya seperti apa, terutama menyambut uji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini, Mas. Monggo silakan Mas. Jadi saya kira kalau untuk uji coba itu seandainya bisa dipercepat, Mas. Artinya begini, tanpa uji coba pun sebenarnya kita tidak mampu untuk menolak kedatangan wisatawan. Dan wisatawan yang datang itu selalu memaksa untuk bisa masuk dan lain sebagainya, dan terjadi kerumunan di sepanjang jalan itu. Ujung-ujungnya kita harus bersihkan sampah, kita harus ngurusi sisa aktivitas mereka. Ini kayaknya sangat melelahkan itu. Kalau sekaligus diuji coba dengan sistem yang diatur sedemikian rupa seperti programnya pemerintah melalui Kominfo misalnya yang Peduli Lindungi, ya itu yang dicoba, kemudian nanti berkaitan dengan bagaimana standar CASE yang harus selalu ditingkatkan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi dalam catatan pariwisata itu setahu kami setiap ngumpul-ngumpul itu belum pernah ada cerita tentang ada klaster pariwisata selama ini gitu. Itu sebagai catatan juga. Saya kira itu Pak Yudi, Mas Yudi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni, Pak Suparmono dan Mas Ipung atas waktunya untuk berdiskusi siang hari ini. Tapi sebelum saya menutup sesi diskusi ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik, ada benang sedikit yang bisa saya garis bawahi dari hasil diskusi siang kali ini, bahwa salah satunya bahwa aplikasi Peduli Lindungi dan Visiting Jogja ini sangat baik untuk diterapkan, terutama di saat pandemi yang masih berlangsung seperti saat ini. Kemudian, tetapi dalam pelaksanaan penggunaan di lapangan tetap harus ada semacam kebijakan. Misalnya kalau tidak dapat digunakan, masih bisa menggunakan kartu vaksin, dan itu menjadi salah satu keinginan dari para pelaku wisata. Kemudian para pelaku wisata di daerah, khususnya di DIY ini juga sudah siap untuk melaksanakan segala kebijakan pemerintah, khususnya dalam penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini. Kemudian uji coba harus segera dilakukan agar pelaku wisata bisa lebih siap saat kebijakan penerapan aplikasi Peduli benar-benar diterapkan di semua objek wisata DIY saat semua objek wisata bisa dibuka kembali. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya catat, dan semoga diskusi siang ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Roni, Pak Suparmono, Mas Ipung atas waktunya, dan seluruh peserta yang ikut berdiskusi siang kali ini. Semoga semuanya bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan harapannya sekali lagi PPKM segera bisa turun level dan pandemi segera berakhir. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Purwo. Selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Yudi.